Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang tanaman, dimana pada pagi hari ini saya akan melakukan sambungan, yaitu kelengkeng. Namun saya mencoba ada satu kombinasi yang barangkali ini satu percobaan, yaitu saya jadikan biasanya menurut informasi dari teman-teman mengatakan bahwa batang bawahnya rambutan, kemudian di atasnya lengkeng. Ada juga saya kurang tahu juga keberhasilannya, namun saya sudah pernah juga mencoba tentang itu, yaitu rambutan di bawahnya, lengkeng di atasnya. Tapi juga saya masih mengalami kegagalan. Namun kali ini saya akan mencoba kembali lagi untuk melakukan itu, karena percobaan itu bukan hanya dilakukan hanya satu kali. Kalau kita merujuk kepada penemu lampu, itu bahkan dalam riwayatnya sampai 2000 kali mengalami kegagalan dalam eksperimennya. Dan ini juga kita akan coba, barangkali kegagalan itu bukan karena satu hal yang menjadi paten, tapi namun barangkali hanya karena salah sambung saja. Kenapa saya meyakini bahwa lengkeng dengan rambutan ini adalah satu tanaman yang satu jenis atau satu spesies, artinya ada kemungkinan besar bisa menjadi satu, menjadi bersambung, karena dari segi karakter batangnya dan daunnya itu sama saja. Cuma berbeda saja dari segi model buahnya. Kalau kelengkeng bulatnya kecil-kecil dan gundul, ya. Kalau rambutan dia berbulu, rata-rata berbulu, kecuali yang rapea bulunya agak pendek. Dan di sini saya melihat dari karakternya hampir sama, dari bijinya juga sama, dan cara ininya bijinya agak sedikit berbeda juga, walaupun dia caranya ya tumbuhnya kurang lebih, ya. Tapi kita melakukan eksperimen itu, kita akan coba. Dan ini ada satu tangkai saya coba dari rambutan. Cuma ini rambutan kebetulan rambutan ini binjai. Saya melihat dari banyak biji biasanya begini. Ini biasanya yang cikal membawa buah, ya. Tapi saya ambil saja, dia masih muda, ya saya coba aja. Dan saya akan melakukan sambungan yang pertama, yaitu rambutan. Saya coba. Ini bukan suatu hal yang dicontoh, tapi menjadi satu referensi, nanti mungkin bisa dicoba. Tapi yang pastinya ini masih uji coba yang saya akan melakukan, dan kita nanti akan tunjukkan kembali bila ini berhasil, ya. Jadi ini masih uji coba. Dan ini pisau cuternya agak sedikit kotor, berkarat. Jadi kita akan lap dulu supaya dia lebih ini. Karena ini ya masih baru sih ini. Cuma kemarin kita pakai juga. Oke. Kemudian karena saya tidak punya lap yang khusus, jadi pakai baju saja, ya. Jangan dikira ini ya bagaimana ya, ya kurang steril lah kelihatannya, ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Oke. Karena selalu saya berbicara membuat sesuatu yang tidak ribet, ya. Karena orang banyak yang dibikin ribet-ribet. Ya, kalau memang sesuatu itu bisa mudah, kenapa tidak dibuat mudah, ya. Ini saya potong aja dulu, nanti juga akan kita sambung. Cuma yang ini kita sambung dulu rambutan lebih duluan. Karena tipis kulitnya, saya coba ngambil kulit di luar saja, ya. Jadi sama juga ini saya iris sedikit saja. Maksudnya saya iris sebelah. Oke. Kemudian di sebelah sini saya balas dengan sedikit di bawah untuk tempat menjepit. Karena kalau tidak ada jepitannya nanti susah kita ikat. Kemudian di sini tidak langsung di tengahnya, tapi agak pinggir.
Oke. Nah, pas sekali ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi dia tutup seperti ini, jadi satu ya. Ini yang rambutan, lengkeng di bawah, batang bawahnya ada lengkeng, yang di atasnya rambutan. Tapi yang dua cabang nanti ini kita kasih lengkeng, dua warna juga lengkengnya. Jadi kalau ini suatu saat menjadi tiga-tiganya tumbuh menjadi suatu tanaman yang unik ya. Yang sebelahnya lengkeng merah, yang sebelahnya lengkeng ini aroma durian. Kalau nggak salah, kalau bukan mata lada. Tapi istri saya makan buahnya karena memang masih buah perdana. Belum banyak, dia katanya tebal, bijinya satu. Biasanya mata lada itu. Tapi mudah-mudahan saja. Karena saya sendiri belum makan, ada buahnya itu tapi masih kecil, masih belum matang. Kalau ini binjai, ini binjai, ini pucuk yang keluar ini biasanya pucuk yang membawa buah, membawa bunga. Yang rapat seperti ini. Makanya ada yang sering biasa, ada juga orang tampilkan, dia mengatakan beginilah cara sambung yang cepat berbuah, sampai ditunjukkan bunganya. Ya benar, semuanya begitu. Kalau pas pucuk itu mau berbuah, ya berbunga dia ya. Nah, begitulah kira-kira. Tapi semua sambungan itu semuanya cepat berbuah. Asal dia sudah subur, tumbuh, dia akan berbuah karena dia sudah tangkai tua. Artinya ini pucuk tua sama dengan yang sudah diambil dari indukan yang sudah besar. Kemudian ini kita sambung dengan kelengkeng. Ini saya kasih kelengkeng yang tadi saya bilang tebal isinya. Ini bilang istri saya, katanya isinya tebal dan bijinya kecil, ya. Karena ini awalnya juga kita beli, karena saya juga untuk usaha tanaman ini sambung. Ini baru kira-kira kurang lebih 2 tahun lebih atau 3 tahun lah, kurang lebihnya begitu. Nah ini tangkainya saya sesuaikan, ini kecil, ini juga agak kecil, dia tadi saya ambil pucuknya. Ini yang tebal tadi dagingnya saya bilang. Kita juga belah sebelah saja. Jadi layaknya seperti sambung sisip, sambung mata ya. Tidak dibelah di tengah, belahnya agak pinggir. Tapi namun kita nanti buat jepitannya. Oke. Seperti ini ya. Kemudian kita jepitkan. Kelihatannya kita akalin saja, bukan kita dalami, tapi ini yang kita pendekin sedikit supaya tidak terlalu supaya saling tertutup semuanya luka yang kita iris. Ya, oke. Sudah selesai seperti itu. Ini juga menutup ini. Kemudian di sebelah sana tertutup semua. Jadi lukanya tertutup. Maaf teman, ini selalu pakai celana pendek saja. Saya lebih suka pakai celana pendek, jadi sering agak kelihatan auratnya sedikit, lutut.
kita matikan saja di sini. Sudah 2 ini. Kemudian yang di atas kita kasih kelengkeng merah. Nah, ini kelengkengnya merah, warnanya daunnya merah, ya. Ini harus hati-hati mengikatnya. Nanti karena kebetulan ini ada tangkai ini. Jadi kalau lengkeng merah ini bukan daunnya saja merah, tapi kayunya pun merah, ya. Seperti ini, tuh merah, ya. Kita sama, karena ini memang tipis sekali kulitnya. Jadi kita sambung apa namanya, sambung pucuk tapi di pinggir. Kita ngambil pinggir terus, tidak diambil tengah karena keras kayunya. Kemudian ini ya pas, sudah cukup bagus. Jadi hanya belahan tipis, kemudian kita buang. Jadi nggak ambil tengah. Kalau di tengah ini kayunya keras, lebih banyak gagalnya daripada. Makanya ada orang melakukan sambung mata. Biasanya sambung mata itu kulit hanya dengan kulit luarnya dari ini, matanya diambil, kemudian di dalam ini hanya kulit saja dibuang. Oke, itu kira-kira seperti itu. Tapi saya agak susah ngupas kulitnya itu, jadi saya lebih suka pakai pucuknya. Oke, kemudian bedanya kalau pakai pucuk, entres lebih panjang. Kalau mata dia memang benar-benar ya satu mata bisa. Ini agak sedikit rawan karena ada 3 sambungan. Sudah kita harus hati-hati supaya tidak ada yang tersentuh sehingga terjadi patah. Bisa juga terjadi patah akibat karena tersentuh tangan sendiri. Bagi teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang kemudian jika ini video bermanfaat, silahkan di share. Berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi ilmu adalah suatu kebaikan. Makanya dalam satu hadis Nabi ada dikatakan, kalau anak cucu Adam mati maka terputuslah segalanya atau terputuslah amalnya kecuali berbagi ilmu. Salah satu ilmu. Hadis apa Quran ya? Maaf. Kadang-kadang agak keliru sedikit. Diluruskan saja kalau saya maksudnya ya seperti itu. 3 perkara tadi. Manusia setelah mati maka terputuslah segalanya kecuali sedekah jariah, anak soleha, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang kita bagikan, yang kita sharekan itu bisa menjadi satu kebaikan. Tadinya orang tidak tahu, dengan melihat video ini orang menjadi tahu dan dia akan melakukan hal yang sama. Nah, itulah namanya ilmu yang menyebar bermanfaat. Itulah pentingnya kita saling belajar dan mengajar. Karena segala sesuatunya belum tentu setiap orang mengetahui setiap persoalan. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ada orang nampak mungkin tidak terlalu pintar, tidak terlalu, tapi ada sesuatu yang mereka tahu, kita tidak tahu. Barangkali boleh kita belajar dengan dia. Begitu juga dengan kita. Barangkali juga ada yang kita tidak tahu, ada yang belum kita tahu. Atau yang sudah. Nah, kemudian kita makanya diwajibkan untuk saling nasihat menasihati, saling memberi manfaat pada setiap manusia. Maka sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Salah satunya berbagi ilmu. Nah, alhamdulillah dengan melalui YouTube
kita bisa bebas berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Jadi kita belajar menyampaikan apa yang kita tahu walaupun hanya satu, ya. Walaupun itu memang tidak benar-benar tidak berasal dari seperti cara cangkok ini bukan berasal dari Nabi, ya. Tapi berasal dari eksperimen-eksperimen ya, dari manusia-manusia yang selalu kreatif dan inovatif. Oke saudaraku, mungkin ini saja video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu referensi, satu satu edukasi yang saya sebarkan, saya berbagi mudah-mudahan. Dan saya berharap saudara semuanya dapat memberikan sharekan kepada yang lain. Atau yang belum subscribe silakan di-subscribe. Oke saudaraku, cukup sampai di sini saja. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.